Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi bersama Ibu Louis Sekar. Bagi kalian yang sedang menonton YouTube channel Ibu berdoa semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tematik tema 5 ya. Ini terakhir ya untuk di sub tema 3. Nanti di pembelajaran selanjutnya kita ke subtema 4 ya. Oh iya, jangan lupa untuk berdoa masing-masing di rumah ya bagi yang belajarnya di rumah ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini Ibu akan membacakan ya. Siti membatalkan rencana bersepeda bersama Lani. Lani menggantinya dengan membaca buku. Buku yang baru dibeli ayah kemarin. Selain hobi membaca, Siti juga suka menari. Ayah menghadiahi Siti sebuah buku. Buku itu bercerita tentang tarian tradisional Indonesia. Tahukah kamu tarian apa saja yang ada di Indonesia? Nah, ini ya, kalian bisa melihat ini ada tari tortor. Tari ini berasal dari Sumatera Utara yang meliputi daerah Tapanuli Utara, Humbang, Hasundutan, Toba Samosir, ya, dan Samosir. Nah, kalian harus mengetahui ini adalah budaya Indonesia, ya, tari tortor dari Sumatera Utara. Lanjut, di sini ada tari Ratu Jaro, ya, berasal dari Kecamatan Long, Aceh Besar, tepatnya di Desa Gapuli. Kalian tentu sering melihat ya tari-tari yang dipersembahkan di Aceh ini ya, mungkin kalian bisa melihatnya atau sering melihatnya juga beberapa kali di televisi. Seru sekali ya. Ini adalah tari Ratu Jaro ya. Selanjutnya, nah ini tari piring. Wah, ada yang sudah pernah melihat belum tari piring? Nah, tari piring ini berasal di Minangkabau, Sumatera Barat ya. Ibu sangat selalu terkagum-kagum melihat semua tarian yang ada di Indonesia. Nah, ini juga salah satunya tarian yang Ibu kagumi adalah tari piring ini. Tari piring ini tidak jatuh ya anak-anak, tidak akan pecah. Kalian tidak perlu khawatir, waduh, itu piringnya akan pecah. Tidak ya, tapi mereka sudah terlatih dan ini sangat sekali menarik ya bila ditonton. Selanjutnya ini ada tari serimpi berasal dari daerah Yogyakarta, Jawa Tengah ya. Ini juga sangat menarik, semua tarian yang ada di Indonesia sangat menarik ya. Ini juga ada tari Balen Dadas ya. Tarian tradisional dari suku Dayak di Provinsi Kalimantan Tengah. Nah, seperti ini ya. Propertinya digunakannya ini ada seperti tongkat, kemudian ini juga ada tamengnya, tapi ini sangat menarik, sangat bagus. Kemudian di sini ada tari reog ya. Tari reog berasal dari Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya di sini ada tari lenso, yaitu salah satu tarian tradisional dari daerah Maluku. Dan ini juga yang terakhir, tari pendet berasal dari Pulau Bali ya, juga sangat menarik ya. Setiap daerah di Indonesia memiliki tarian khas daerahnya masing-masing ya. Kita patut berbangga hati karena apa anak-anak? Indonesia ini sangat kaya ya dari segi budayanya, alamnya ya. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus bangga tentunya ya. Berlatihlah satu tarian Nusantara. Kalian dapat belajar dari teman, dapat juga dengan orang tua, teman yang pandai menari, atau belajar melalui video. Cintailah budaya Nusantara kita. Nah, lihat di sini ada anak-anak hebat ya, yang selalu berlatih menari tarian yang ada di Indonesia. Nah, kalian juga sebagai generasi penerus bangsa harus senang ya untuk belajar tarian-tarian yang ada di Indonesia. Karena dengan itu kita dapat mencintai budaya Nusantara kita, ya.
Latihan menari sungguh menyenangkan. Ini dapat dijadikan kegiatan alternatif di saat hujan. Selesai berlatih, Siti beristirahat sejenak. Siti menikmati buah semangka yang telah disiapkan oleh ibu. Satu buah semangka awalnya dipotong menjadi 2 bagian, lalu dipotong lagi menjadi 4 bagian. Siti baru memakan 1/4 bagian. Ia akan melanjutkan 1/4 bagian lagi setelah makan malam. Pernyataan di atas dapat kita tulis dalam bentuk operasi matematika, ya. Nah, di sini mudah sekali ya cara penulisannya, berarti 1/4 ditambah 1/4, ya. Nah, hasilnya ini juga sama seperti contoh soal yang tadi ya. Tinggal ditambahkan saja pembilangnya 2 dan penyebutnya ini tetap ditulis 4. Begitu ya anak-anak, mudah bukan? Selesaikanlah soal-soal di bawah ini. Lakukan dengan menulis bentuk operasi matematika, lalu tentukan hasilnya. 1. Seorang petani memiliki sepetak sawah. Ia mencangkul 1/4 bagian sawah. Kemudian ia mencangkul lagi 2/4 bagian sawah. Berapa bagian sawah yang telah dicangkul petani? Nah, ini mudah sekali ya menemukannya. Di sini ada 2 pecahan ya. 1/4 dan 2/4. Berarti ditulisnya seperti ini. 1/4 ditambah 2/4. Nah, anak-anak, ini mudah sekali. Maka cara menjawabnya seperti ini ya. Ini untuk lebih mudahnya. Dipersingkat lagi. Biasanya kan ini dijabarkan lagi ya. Ini dijabarkan lagi, berarti 1/4 dan 2/4 itu sama dengan 1 ditambah 2/4. Maka hasilnya adalah 3/4. Jadi sawah yang telah dicangkul petani ada 3/4. Mudah bukan anak-anak? Kita lanjutkan ya. Ini soal yang contoh yang kedua ya. Di sini Ibu, maaf belum mengeditnya. Ibu dan Siti akan membuat kue bolu. Ibu menghabiskan 3/4 kilo tepung untuk 1 loyang kue bolu. Ibu akan membuat 3 loyang kue bolu. Berapa jumlah tepung yang Ibu butuhkan untuk 3 loyang kue bolu? Nah, anak-anak, kalian harus pintar atau pandai membaca soal cerita ini ya. Ibu menghabiskan 3/4 kilo tepung untuk 1 loyang kue bolu. Tapi di sini ibu membuatnya 3 loyang. Berarti cara menjawabnya adalah 3/4 ditambah 3/4 ditambah lagi 3/4. Ya, karena kan di sini ibu akan membuat 3 loyang kue bolu dan setiap loyangnya itu 3/4 kilo tepung ya anak-anak. Maka menjawabnya adalah seperti ini. Nah, berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 kali ya, per 4. Ingat, penyebutnya ini tidak berubah ya. Maka hasilnya adalah 9/4. Nah, di sini ada soal latihan yang harus kalian kerjakan. Ini ada di buku petik ya. Kerjakan halaman 33. Ayo berhitung 1 sampai 5. Nah, ini soalnya juga sudah Ibu bahas ya tadi. Kalian silahkan kerjakan. Nah, ini ada contoh soalnya. 1/3 ditambah 3/3. Itu sama dengan 1 ditambah 3/3. Maka hasilnya 1 ditambah 3, 4/3. Ya, ini juga mudah sekali anak-anak, dijawab ya, dikerjakan di rumah kalian masing-masing, tulis di buku tematik. Nah, ini ada lagi soal latihan atau soal latihan ini adalah termasuk ke dalam soal-soal ulangan harian ya anak-anak. Jadi kalian harus bagus nilainya ya. Ini latihan soal ada di halaman 35 di buku petik ya. Nah, silakan dikerjakan. Ini bahasa Indonesia nomor 1 dan 2, matematika 1 dan 2, PPKN 1 dan 2, SBDP 1 dan 2. Ya, jadi ini cara menjawabnya bagaimana, Bu?
cara menjawabnya soal jawaban. Jadi kalian tidak perlu menulis misalnya nomor 1, Lani akan berangkat ke sekolah namun cuaca hujan. Lani sebaiknya memakai, ditulis topi, ditulis hujan, ditulis jas hujan, ditulis kemeja juga jangan ya. Tapi kalian langsung menjawabnya ya. Itu untuk mempermudah kalian mengurangi menulisnya ya. Jadi langsung soal jawaban ya. Ini sampai SBDP ya. Anak-anak, terima kasih yang sudah menonton YouTube channel Ibu. Semoga kalian selalu semangat dan paham tentang apa yang sudah Ibu jelaskan. Sekali lagi terima kasih, Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye anak-anak.